Jumpa lagi di channel Cuan Cuk, pokoknya cuan terus Cuk. Oke, sudah weekend, hari Sabtu, saatnya kita bahas hal-hal di luar Shiba. Shibanya biar nafas dulu, ambegan, cari tenaga buat naik lagi. Sambil semua pokoknya udah dibahas di episode kemarin tentang Shiba ya, monggo. Grup telegramnya juga sudah saya sertakan di deskripsi ya. Hari ini kita mau bahas, jangan bahas Shiba terus. Koin lain banyak juga kok yang belum naik dan potensi cuannya cukup tinggi. Nanti saya akan jabarkan di sini caranya, tips milih koin yang belum naik secara simpel aja. Pemula pun belum bisa membaca charts bisa baca, dan bagi yang sudah pinter-pinter teknikalnya tuh mungkin ini juga bisa membantu barangkali merefreshing aja atau bahkan melengkapi teknikal dari teman-teman ya. Oke, sebelumnya sebelum sampai ke sana, jelas kita harus baca BTC dulu. BTC-nya dari kemarin selalu konstan saya ngomong, dan teman-teman juga pasti yang paham teknikal ngerti kalau BTC-nya udah riskan banget mau turun ya. Kemarin sudah di charts harian itu udah jelas, nggak akan saya ulangi di charts harian. Terus untuk memperkuat ini turunnya mungkin sesegera mungkin atau enggak kira-kira ya, itu kita harus cek dari time frame yang di bawahnya. Jadi kita lihat yang time frame 4 jaman. Dilihat dari time frame 4 jaman ini ada bentuk mirip-mirip double top ya, mirip-mirip double top yang tandanya kalau namanya double top berarti ada puncak kembar di situ, ada potensi untuk turun ke bawah posisinya. Nah, ini indikasi yang menguatkan BTC mau turun. Terus dari RSI, di RSI juga ini ada divergence negatif. Divergence apa itu sering saya bahas. Kalau divergence positif berarti mau naik, divergence negatif mau turun. Maksudnya divergence, tak ulangin lagi, kalau di RSI-nya turun tapi harganya ini cenderung datar atau naik, berarti ada kemungkinan untuk turun karena penguatannya sudah nggak terlalu kuat. Proyeksinya turun sampai berapa? Konstan, selalu konsisten saya bahas. Mungkin akan di area 49.000 karena memang naiknya udah jauh sekali ya, tinggi. Mudah-mudahan kalau harapan saya nggak sampai ke situ, tapi mungkin akan lebih sehat kalau bisa sampai situ supaya melanjutkan biar kenaikannya lebih kuat lagi, nembus all time high-nya di 65.000. Kita cek, cross check lagi kalau dari 1 jaman. Kita lihat 1 jaman ada konfirmasi turun nggak. Jadi gini, kalau misalnya dari 1 harian sudah ada konfirmasi mau turun, kita cek 4 jaman, oh turun, 1 jaman juga turun, itu artinya apa? Mungkin, sekali lagi, mungkin nggak akan lama turunnya, mungkin ya, mungkin sekali lagi, bisa aja salah, bisa aja naik, tapi mungkin ini indikasi terkuatnya. Nah, ini juga sama, kelihatan jelas kalau di sini ya, double topnya tadi yang formasi puncak kembar, ya, ini puncak kembar ini siap turun potensinya. Nah, teman-teman bisa lihat juga. Nah, ini juga naiknya juga udah enggak seberapa di sini. Ini sementara naik. Oh ya, ini BTC saya ulas jam setengah 11 yang ini. Memang maaf karena sore juga saya nggak sempat untuk rekaman. Jadi mudah-mudahan nanti masih relevan sorenya, karena memang kita nggak akan bahas soal BTC turun dan tidak, tapi kita di konteks video ini bahasnya cara tips memilih koin lain yang potensi naiknya tinggi. Tinggi di sini maksud saya adalah hampir sekitar 30% ya, dengan cara yang sangat simple bisa dilakukan di handphone. Oke, kita langsung aja. Kondisi BTC seperti ini, kalau mau beli koin ya tentu saja kalau mau sabar tunggu BTC-nya turun, itu paling aman. Saya jabarkan dulu caranya seperti ini yang paling aman ya. Nanti di sebelah kanan akan saya kasih video cara melakukan di handphone, nanti ada screenshotnya, ada videonya juga. Nah, ini toko kripto saya buka, nanti saya terangin pakai Indodax. Toko kripto saya buka layarnya, ini saya kebetulan pilih BTC. Jadi simple, lihat layar seperti ini, pakai yang standar aja, nggak ada yang perlu dimodifikasi. Pakai indikator MACD ya, moving average convergence divergence. Nah, caranya simple. Kalau di handphone ini garis putihnya ini warna merah ya, kuning tetap kuning. Jadi ketika ada potongan kayak gini ya, saya gambar dulu. Kalau ada potongan ya, potongan dan yang garis putih, yang mana garis putih ini adalah garis merah kalau di handphone, di atasnya garis oranye itu tandanya potensi bullish naik, dan terbukti di BTC ini naik ya di sini. Nah,
Sekali lagi patokannya apa? BTC. Oke, BTC-nya posisi katakanlah sekarang kondisinya mendukung naik ya. Nah, kita baru cari koin target lain yang kondisinya seperti itu. Kondisinya yang cross, garis putih di atas atau di handphone garis merah, terus garis kuningnya di bawah. Tapi yang kita cari bukan yang mau cross, tapi yang telat naik ya. Saya kasih contoh, misal ini kalau di sini banyak ya yang sekarang hijau marketnya, kita kasih contoh aja ketika itu cross potensi naiknya berapa. Saya tadi cek di MBL karena udah naik tinggi ya. Ini di sini saya mesti atur dulu MACD. Nah, nanti di handphone sana, di handphone jelas saya akan kasih screenshotnya semua di handphone di atas ini. Teman-teman bisa lihat yang layar handphone aja biar lebih gampang. Nah, MBL ini teman-teman bisa cek di sini. Ini posisinya MBL ketika naik, nih ya cross, nih cross di sini, dia responnya cepat. Jadi BTC cross, MBL cross. Hasilnya apa? Dalam kurun waktu kira-kira sekitaran 7-10 hari ya ini ya. Teman-teman lihat sendiri potensi kenaikannya. Ini kalau ngambil di garis di candle bawah yang teratas saja, berarti yang tertinggi di candle bawah itu 0,007 MBL. Nah, candle hari ini itu sampai ke 0,016. Itu artinya apa? Kenaikannya sudah 2 kali lipat. 2 kali lipat kenaikannya. Hanya pakai cara seperti ini. Potensinya kita cek lagi, ulas lagi ya. Oh ya, ada yang kurang di sini. Posisinya cross tapi di bawah garis ini ya. Di bawah garis titik nolnya. Ya, crossnya di bawah, jangan cross di atas. Makanya potensi kenaikannya bisa tinggi. Ini kalau MBL dalam kisaran 7-10 hari ini naiknya luar biasa, 2 kali lipat loh. Kita ngambilnya di atas candle yang bawah ini, bukan di harga bawah lebih gila lagi berarti potensi keuntungannya. Coba kita ambil contoh lagi misalnya SC ya, pakai cara yang sama persis. Harus saya atur ulang di sini. Teman-teman liatin yang di layar handphone ya. Nah, ini posisinya ini juga sama, cross di bawah sini. Cross di bawah sini ya. Crossnya juga persis di garis ini. Oh ya, titik 0. Nah, ini juga responnya cepat, mirip sama MBL. Posisinya ini indikatornya sama persis. Jadi BTC cross, mereka responnya cepat. Nah, ini posisinya berapa kenaikannya di sini? Kalau ini sekali lagi di candle yang sini aja yang agak tinggi 0,014. Titik tertingginya ini ya, garis yang ini sempat di 0,023. Itu berarti sekitaran 80% loh. Kenaikan 80% pakai cara sesimpel ini ya. Nah, di sini kalau sekarang posisinya kita ngincernya gimana? Saya ngomong agak beresiko kalau ngincer yang cepet-cepet gini ya. Kita cari yang belum aja, yang hampir cross. Nah, di sini ada 3 saran saya. Posisi sekarang ini jam 11 kurang 15 menit. Posisi sekarang ini adalah salah satunya. Kita cari yang telat nge-cross ya. EOS. Teman-teman bisa lihat layar handphone aja biar jelas. Ya, kita setting dulu MACD-nya. EOS ini udah naik loh posisinya. Tapi ini baru mau nge-cross. Teman-teman bisa lihat ya. Bisa dipraktekin semua. Ini baru mau nge-cross. Dan ini di bawah garis 0. Masuk syarat dong. Berarti pakai cara tadi masuk syarat. Ini sudah naik. Padahal udah naik loh. Masih kemahalan nggak? Tapi ini posisinya baru mau cross. Artinya apa? Ini sinyal beli. Apakah potensinya sama? Akan 7-10 hari ke depan sampai dengan 80 atau 100% atau 200% kayak tadi contohnya MBL dan SC? Belum tentu, karena posisinya waktu 7 hari yang lalu kebetulan BTC-nya juga naik tinggi. Di sini kita juga ada faktor BTC. Makanya kalau misalnya ini cross ketika market nggak mendukung ya mungkin kenaikannya nggak akan setinggi tadi MBL sama SC yang marketnya mendukung. Tapi menurut saya dengan metode sesimpel ini target profit 20-30% dalam kurun waktu 7-9 hari itu masih amat sangat mungkin banget relevan dibanding kita nggak usah ngomong yang sampai 80 dan 100%. Itu kalau sampai ke situ udah rezeki teman-teman, tapi kita ngomong aja targetkan 20-30% aja 7-9 hari, dan itu 7-9 hari 20-30% itu besar banget loh. Anda teman-teman bandingin lah pakai apa coba 20-30% di kripto dengan cara sesimpel ini. Ini contoh yang pertama EOS. Kita lihat lagi IOTA ya.
Ini tadi saya kebetulan udah cari-cari, teman-teman bisa cari sendiri, dibukain aja satu-satu caranya seperti ini, gampang banget, di handphone lebih cepet ya. Karena ini kalau di sini tiap kali kita buka koin yang lain itu pasti harus ngatur satu-satu, handphone lebih cepet ya. Nah ini IOTA juga sama, ini udah nge-cross malah. Kalau IOTA sudah nge-cross ya, nih nge-cross di sini udah jalan. Kalau tadi EOS baru mau nge-cross, ini sudah nge-cross di sini. Nah ini juga di bawah ya, di bawah titik 0, jadi potensi ambil. Nah ini posisinya teman, sekali lagi teman-teman lihat kondisi BTC ya. Nah ini IOTA terjadi juga di sini. Ada satu contoh lagi, kita buka Cake. Jadi masing-masing kasus ya, ini tadi EOS baru mau nge-cross, IOTA sudah nge-cross sedikit. Nah yang Cake posisinya kalau teman-teman lihat, nah untuk yang Cake ini sudah nge-cross juga, tapi kasusnya sudah lebih lama dibanding EOS maupun IOTA. Nge-cross sudah jalan agak lama, tapi harganya belum naik konsisten, belum naik tinggi. Makanya saya tetap rekomendasi beli. 3 contoh, 3 kasus yang berbeda. Teman-teman bisa praktekin mana yang cocok dengan cara trading teman-teman ya. Karena teman-teman punya caranya masing-masing. Di bawah 0, Cake layak untuk dibeli. Targetnya berapa? Sekali lagi, kalau marketnya mendukung, BTC-nya pas naik, ambillah setinggi mungkin 50%, 60% itu masih masuk akal. Tapi kalau teman-teman yang takut resiko nyangkut dan sebagainya, nggak usah jauh-jauh, 20-30%. Toh kalau laku, kita bisa cari lagi nih, koin mana lagi yang belum naik. Kan itu lebih mengurangi resiko dibanding harus nahan lebih lama, potensi cuannya tinggi, ternyata nggak nyampe, turun ya. 3 koin, 3 token, 3 studi kasus, teman-teman bisa cek sendiri sekarang, bisa cari sendiri dari handphone. Caranya seperti ini, handphone tinggal klik-klik aja, cepet banget. Sekarang saya coba terangin pakai Indodax ya. Indodax agak ribet jujurnya. Jadi kita buka Indodax. Nanti ini juga di atas saya sertakan layarnya. Jadi kalau kita Indodax, kita klik koin token yang mau terus klik di bagian layar gini, nanti kalau di handphone ada tulisan full, klik fullnya, nanti akan keluar chartnya. Nah, chartnya seperti ini, mirip, cuman kalau handphone landscape bisa dilihat ya di atas. Terus ini time frame-nya dibuat 1 hari, 1 day. Indikatornya pilihnya yang MACD, MACD. Nah, ini posisinya biru dan merah. Kalau birunya di atas cross, ya berarti posisi naik. Selanjutnya semuanya sama persis seperti yang di toko kripto. Saran aja untuk menurut saya, kalau untuk bagi yang punya akun hanya di Indodax, kalau mau trading pakai handphone, teman-teman download aja toko kripto ya. Toko kripto, terus ini kan kalau toko kripto kalau cuman buka ininya, charge-nya dan ganti-ganti ininya, itu nggak harus jadi nggak harus jadi harus punya akun, enggak. Teman-teman nggak punya akun pun bisa mengakses ini. Jadi saran saya kalau yang trading Indodax, tetap buka toko kripto, pilih token koinnya dari toko kripto mana yang sudah cross MACD-nya. Nah mungkin, tapi kan nggak semua koinnya diperdagangkan di Indodax. Indodax juga berupa IDR, bukan USDT. Itu bagaimana? Tetap valid ya, sekali lagi tetap valid. Jadi patokannya kalau EOS kayaknya ada, EOS di Indodax ada. Nanti teman-teman cari aja di toko kripto, ditulis aja tuh yang yang naik apa aja, terus tinggal cari di Indodax ada atau tidak. Sesimpel itu aja. Tapi kalau mau report ya langsung kayak tadi caranya di Indodax. Oke. Ini hari Sabtu, simple aja videonya, nggak usah yang ribet-ribet. Selamat berlibur, salam cuancuk.